Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ayo belajar kimia dengan Bu Dona. Baiklah, bertemu lagi dalam video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas jenis ikatan kimia yang kedua, yaitu ikatan kovalen. Tapi sebelum kita ke ikatan kovalen, kita lihat dulu tentang rumus Lewis. Apa itu rumus Lewis? Yaitu lambang atom yang ditulis bersama elektron valensinya. Nah, lambang EV ini dapat dinyatakan dengan tanda titik atau tanda silang dan ditulis mengelilingi lambang atomnya. Kita langsung ke contoh saja. Ada unsur, kemudian konfigurasi, elektron valensi, kemudian rumus Lewisnya. Kita lihat contoh pertama, 3Li. Kita buat dulu konfigurasi elektronnya berdasarkan kulit. 3Li berarti kulit pertama 2, kulit keduanya 1. Berarti elektron valensinya adalah ini ya. Berarti elektron valensinya 1. Nah, bagaimana menuliskan rumus Lewisnya? Yaitu rumus Lewis adalah lambang atomnya Li dan elektron valensinya. Elektron valensinya kan 1, maka kita tulis dengan tanda titik. Boleh tanda titik, boleh tanda silang. Kemudian elektron valensi ini bisa ditulis di kanan, kiri, atau atas, atau di bawah lambang atomnya. Ke soal yang kedua, contoh yang kedua, 4Be, kita tulis konfigurasinya. Kulit pertama 2, kulit kedua berarti 2 ya. Karena 4, ini dia elektron valensinya. Berarti elektron valensinya adalah 2. Sekarang kita gambarkan rumus Lewisnya. Lambang atomnya adalah Be. Nah, kita gambarkan elektron valensinya ada berapa? 2. Ibu ganti dengan tanda silang ya. Berarti ini dia elektron valensinya. Ibu tulis di kiri dan kanan. Jadi lambang Lewis itu bisa, lambang elektronnya bisa ditulis dengan lambang silang atau tanda titik. Ke contoh yang ketiga, 6C. Kita tulis konfigurasinya. Kulit pertama 2, kulit keduanya adalah 4. Berarti elektron valensinya adalah di sini 4. EV-nya berarti 4. Nah, sekarang kita gambarkan rumus Lewisnya. Lambang atomnya adalah C. Ya, Ibu tulis tetap dengan tanda silang. 1, ada 4 ya. 2, 3, 4. Jadi lambang elektron valensinya ditulis mengelilingi lambang atomnya. Atas, bawah, kiri, ke kanan. Kemudian contoh yang keempat yaitu 10 neon. Kita buat konfigurasinya. Kulit pertama 2. Karena ada 10 berarti sisanya di kulit berikutnya. Sisanya adalah 8 di kulit kedua. Elektron valensinya ini dia 8. Kita tulis dulu elektron valensinya 8. Baru kita tuliskan lambang Lewisnya. Neon. Lambang atomnya adalah neon. Nah, baru kita tuliskan elektron valensinya ada 8. Kita tulis mengelilingi, Ibu ganti dengan lambangnya dengan titik sekarang. 1, 2, 3, 4. Sudah 4, baru berpasangan. Kita tulis berpasangan. 4, 5, ini 5 ya, 6, 7, 8. Nah, inilah rumus Lewis dari neon dengan elektron valensinya 8. Jadi kalau kita lihat yang 8 ini semua elektron valensinya sudah berpasangan. Nah, inilah dia tentang rumus Lewis. Sekarang kita lihat tentang ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Yaitu ikatan yang terbentuk karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron ikatan yang berasal dari masing-masing atom yang berikatan. Jadi intinya kovalen itu pemakaian bersama pasangan elektron ikatan. Nah, elektron yang digunakan bersama ini berasal dari masing-masing atom yang berikatan. Itu maksudnya. Kemudian ikatan kovalen ini terjadi antara unsur yang sama-sama butuh elektron untuk stabil atau terjadi antara sesama unsur non-logam. Unsur non-logam itu yaitu unsur yang ada di 5A, 7A dan 5A, 6A dan 7A. Contoh kita lihat ikatan antara atom H
dengan nomor atom 1 dan F dengan nomor atom 9. Kita tulis dulu konfigurasinya. H1, maka konfigurasinya adalah 1. Nah, bagaimana H untuk stabil? Ingat, H untuk stabil, karena dia cuma punya 1 elektron, maka dia mengikuti aturan duplet. Jadi H ini aturan duplet ya, konfigurasi duplet, mengikuti aturan duplet. Kalau duplet stabil dengan EV2, maka nanti H ini untuk stabil butuh berapa elektron lagi? Dia sudah ada 1, ya butuh 1 elektron. Stabil butuh 1 elektron. Nah, sekarang kita lihat Cl. Ya, kemudian Cl, F. F9 konfigurasinya adalah 27. Nah, kita lihat bagaimana F untuk stabil. EV-nya 7. Kalau EV-nya 7 mengikuti konfigurasi duplet. Jadi stabilnya dengan EV8. Untuk mencapai EV8, maka F butuh berapa elektron? Ya, butuh 1 elektron untuk stabil. Jadi dia menangkap 1 elektron. Butuh 1 elektron untuk stabil. Jadi H dan F sama-sama butuh 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, karena sama-sama membutuhkan elektron untuk stabil, maka mereka berikatan. Kita lihat, kita buatkan rumus Lewisnya yang seperti kita pelajari di awal tadi. H, Ibu buat dengan elektron valensinya 1 ya. Ibu buat dengan tanda, Ibu lambangkan dengan tanda titik. Ditambah F, nomor atomnya berapa ini? 7. Ibu buat dengan, sebentar, Ibu buat dengan merah aja deh ininya elektronnya. F9 ya. F7 maksud Ibu. Jadi kita buat konfigurasinya, EV-nya 7 kita gambarkan. Untuk membedakannya Ibu buat silang. 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7. Ya, dah. Nah, karena sama-sama butuh 1 elektron untuk stabil, maka H menyumbangkan 1 elektron yang dimilikinya untuk dipakai bersama dengan F. Begitu juga F. F butuh 1 elektron untuk stabil, maka dia menyumbangkan ini, pasangan elektron yang masih sendiri ini, sehingga nanti bergabung menjadi H. Jadi yang dipakai bersama itu diletakkan di tengah. Ya, H titik. Kemudian F-nya adalah tanda silang tadi. F, kita buat konfigurasinya. Ini dia F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini dia setelah mereka berikatan. Kita lihat. Jadi pasangan elektron ini yang dimiliki oleh F, ini dia, maaf, yang di tengah ini, pasangan elektron ikatan yang dipakai bersama, ini yang disebut pasangan elektron yang dipakai bersama. Ini adalah milik H dan milik F. Jadi setelah mereka berikatan, kita lihat H sudah berapa elektron valensinya? Sudah 2, 1, 2. Sekarang kita lihat F, sudah berapa elektron valensinya? Ingat, yang di tengah ini milik bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga sudah 8. Artinya setelah mereka berikatan, konfigurasi elektronnya EV-nya mencapai kestabilan. H dengan 2 elektron valensi dan F dengan 8 elektron valensi. Ini kalau kita gambarkan rumus molekulnya adalah rumus strukturnya adalah H. Jadi satu pasang elektron yang dipakai bersama ini diganti dengan satu garis HF ya. Kemudian bergabung membentuk rumus molekul HF. Ini disebut rumus Lewis. Ini disebut rumus struktur. R itu rumus ya, rumus struktur.
Sedangkan HF disebut dengan rumus molekul. Nah, inilah dia proses pembentukan ikatan kovalen antara H dengan F. Soal selanjutnya kita akan melihat ikatan yang terbentuk antara C dan H dalam senyawa CH4. Seperti pertama tadi, kita buat dulu konfigurasi masing-masingnya atom C dan atom H. C ini adalah 6, H ini 1 ya. C6 berarti konfigurasinya 2, 4 ya. Nah, elektron valensi 4 untuk C sudah Ibu sampaikan di video sebelumnya. Untuk elektron valensi 4 pada atom C, dia stabil dengan menangkap 4 elektron. Artinya C ini stabil butuh berapa elektron? Ya, C ini stabil butuh 4 elektron untuk stabil. Ya. Kemudian H nomor atomnya 1. Kita buat 1. Berarti elektron valensinya hanya 1. Sama seperti tadi, H ini untuk stabil dia mengikuti aturan duplet, yaitu stabil dengan Fe2. Berarti stabil butuh berapa elektron? Butuh 1 elektron lagi. Nah, C dan H untuk mencapai kestabilan sama-sama membutuhkan elektron. C butuh 4 elektron, kemudian H butuh 1 elektron. Karena sama-sama membutuhkan elektron, maka C dan H berikatan. Kita gambarkan dulu rumus Lewisnya. C4. Ini dia, Ibu buat dengan titik 1, 2, 3, 4. Ini lambang Lewisnya ya. Ditambah dengan H. H itu ada 1 elektron valensinya. Ingat, yang digambarkan dalam rumus Lewis adalah elektron valensinya saja. Nah, karena karena C membutuhkan 4 elektron untuk stabil dan H butuh 1 elektron untuk stabil, maka nanti satu atom H ini berikatan dengan elektron yang masih belum berpasangan pada C. Ini ada 4 yang belum berpasangan ya. Karena ada 4 yang belum berpasangan, maka C ini membutuhkan 4H untuk dipasangkan ke masing-masing atom C. Untuk dipasangkan ke masing-masing elektron yang belum berpasangan. Jadi kita butuh 4 atom H untuk berikatan dengan C. Sehingga jadinya apa nanti? Sehingga jadinya adalah C. Dia C. Ada berapa elektron di sini? 4. 1, 2, 3, 4. Nanti setiap elektron pada C akan berikatan dengan setiap atom H. Karena H butuh 1 elektron untuk stabil, maka dia berikatan dengan masing-masing elektron yang belum berpasangan. Kemudian ada 4 ya. Kemudian H1 lagi. Ini elektronnya. Kemudian H1 lagi. Elektronnya ini dia dipasangkan ke elektron pada C. Kemudian H1 lagi. Elektronnya berpasangan pada atom C. Jadi 4 atom H itu masing-masing 1 atom H-nya berpasangan dengan 1 atom C. Karena ada 4 yang belum berpasangan, maka ada 4 atom H yang akan berikatan dengan C. Nah, ini kalau kita lihat, setelah mereka berikatan, ingat elektron yang berada di tengah ini disebut elektron ikatan adalah milik C dan H, milik atom yang berikatan. Kita lihat satu persatu, apakah sudah stabil atau belum. H yang ini, nomor atomnya, elektronnya berapa sekarang? 1, 2. Berarti sudah stabil. H yang di atas 1, 2 juga sudah stabil karena H aturan duplet stabil dengan 2 elektron. H yang ketiga 1, 2 berarti juga sudah stabil. Kemudian H yang di bawahnya 1, 2 elektronnya berarti juga sudah stabil. Nah, ini dia.
Nah, setiap atom H-nya ini sudah stabil. Bagaimana dengan atom C-nya? C, semua elektron ini juga milik C. Jadi C-nya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi semua atom ini pun milik C. Nah, C juga sudah mencapai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya setelah mereka berikatan, elektron valensinya sudah stabil. Untuk H2, untuk C8. Ini disebut dengan rumus Lewis. Ingat, satu pasang elektron yang dipakai bersama ini diganti dengan satu garis. Sehingga nanti jadinya adalah H, ya kan? Kemudian C, ini satu pasang berarti satu garis. Ini satu pasang berarti satu garis. Kemudian yang di bawah juga satu pasang elektron, ini juga satu garis. Nah, ini dia. Dan rumus molekulnya ini C-nya 1, H-nya ada 4. Jadi CH4. Ini disebut dengan rumus apa tadi? Rumus struktur ini. Rumus struktur. Dan ini disebut dengan rumus molekul. Nah, inilah ikatan yang terbentuk, ikatan kovalen yang terbentuk antara atom C dan atom H. Ada yang disebut dengan pasangan elektron ikatan. Jadi ini dia. Yang mana pasangan elektron ikatan ini? Yang elektron yang dipakai bersama itu disebut pasangan elektron ikatan. Berarti ini disebut pasangan elektron ikatan. Nah, jadi PEI itu adalah pasangan elektron ikatan. Jadi ini dia. Yang di tengah ini, elektron yang di tengah ini yang dipakai bersama ini disebut pasangan elektron ikatan. Kalau dalam rumus Lewisnya ini disebut PEI. PEI. Ini PEI, kemudian ini adalah PEI, kemudian ini adalah PEI. Nah, itu dia yang PEI. Ya, pasangan elektron ikatan. Jadi ada berapa pasangan elektron ikatannya? Oh ya, PEI itu adalah pasangan elektron ikatan yang dipakai bersama. Ini dia. Satu garis ini disebut satu PEI. Jadi pasangan elektron yang dipakai bersama ini disebut PEI. Pada CH4 ada berapa PEI-nya? Pada CH4 ada berapa PEI ini? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 pasangan elektron ikatan. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan kovalen tadi. Jadi, ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron ikatan. Jadi, dia sama-sama butuh elektron untuk stabil. Jadi, terjadi antara sesama unsur non-logam. Demikianlah video kali ini, kita baru membahas mengenai rumus Lewis dan pengertian mengenai ikatan kovalen. Jenis-jenis ikatan kovalen akan kita bahas pada video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.